Banjir besar Bandar Lampung pada Jumat malam menewaskan 2 orang. Korban merupakan pasangan suami istri bernama Heriadi Prabowo, berumur 38 tahun, dan Rosmiani, berumur 26 tahun, warga Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Anaknya 2 selamat, korbannya suami istri tidak selamat. Rumah korban berada dekat sungai. Keduanya tewas tertimbun dinding dapur akibat tertimpa pagar yang ambruk saat banjir. Keduanya berada di dapur saat sedang makan, sedangkan 2 anaknya selamat karena berada di kamar. Menurut tetangganya, evakuasi jenazah dari tumpukan puing dapur berlangsung hingga 3 jam oleh petugas damkar dan BPBD. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Adadi Cokrodipo, Bandar Lampung. Ambrol kondisinya, timpa rumah warga kan mepet ya. Itu posisi ya ada berapa orang dalam rumah itu, Pak? 4 orang. Anaknya 2, suami istri yang mepet rumah. Yang ketimpa? Ibu bapaknya. Ibu bapaknya. Anaknya kan posisinya di kamar, yang di depannya itu kan ada kamar. Kalau korban itu duanya? Yang di ruang TV itu. Oh itu dulu. Ruang TV dia lagi makan kan. Kalau di depannya ada makanan, nggak tahu mungkin lagi makan atau ketiduran, tapi kayaknya lagi makan. Sempat di 10 lewat. Jam 10 lewat. Kondisinya gimana sih, Bang? Kalau yang istrinya kayaknya kepalanya itu. Kalau yang suaminya lah udah namanya butuh gitu kan, lompat sih. Pada Minggu siang, kedua jenazah korban telah dimakamkan keluarganya. Namun untuk rumah korban yang ambruk belum diperbaiki dan kini dipasang garis polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ya Allah, astagfirullah, mobilnya hanyut, nyangkut di gorong-gorong. Sebuah mobil jenis LCGC hanyut dan terperosok ke Siring akibat menerobos arus deras banjir di jembatan dekat Gang Rewok, Jalan Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung pada Sabtu dini hari. 1 penumpang dalam mobil tewas dan 2 lainnya selamat. Korban tewas bernama Sutiem, berumur 33 tahun, warga Sukabumi, Bandar Lampung. Ia tewas saat berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari mobilnya. Nahas tubuhnya terseret banjir dan jenazahnya ditemukan sejauh sekitar 500 meter dari lokasinya tenggelam. Menurut saksi, kejadian bermula saat mobil sedang melaju dari arah Kalibalok menuju rumah korban. Mobil kemudian terseret arus deras banjir yang meluap dari sungai. Evakuasi mobil dilakukan pada Sabtu siang dengan melibatkan sebuah alat berat. Sementara itu, setelah divisum di rumah sakit, jenazahnya kemudian langsung dimakamkan keluarganya. Aku bisa berenang, Om, katanya. Mantap sekali. Baru hanyut. Nah, yang menyetir itu dia keluar, gitu, Ya. bisa naik. Ya. Oh, jadi yang hanyut ini yang penumpangnya? Ya, penumpangnya. Kan ada 2 tuh penumpangnya. Ya. Satunya yang anak tanggung, bisa keluar. Katanya, kamu bisa selamat, aku bisa berenang, Om, katanya. Kalau yang satunya di korban, satunya yang meninggal ini udah keluar, ada yang nyambut tapi nggak kepegang, nggak kuat pegangnya. Masuk gorong-gorong? Masuk ke bawah. Geret sana ya? Ya. Banjir di Bandar Lampung yang terjadi sejak Jumat malam hingga Sabtu siang menewaskan 3 orang. 2 diantaranya pasangan suami istri warga Gedong Air dan 1 lagi penumpang mobil warga Sukabumi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Banjir yang merendam ratusan rumah di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung hingga Minggu siang belum surut. Ketinggian air masih berkisar 40 cm yang merendam rumah dan jalan. Menurut warga, banjir kali ini merupakan banjir susulan. Banjir pertama terjadi pada Jumat malam dan surut pada hari Sabtu siang. Namun sejak Sabtu malam, hujan kembali terjadi dan banjir susulan datang pada dini hari hingga siang belum surut. Menurut warga, banjir besar hingga berlangsung berhari-hari tersebut baru pertama kalinya terjadi. Penyebab banjir diperkirakan akibat drainase dan sungai di kelurahan ini telah dangkal. Sungai tidak mampu menampung air hujan yang kemudian meluap ke permukiman. Tadi malam kan sempat surut tuh jam 11 malam. Jadi jam 8 habis sisa pada itu jam 8 sore itu
hujan lagi kan sampai jam 12 malam. Jam 12 itu hujan lagi, tambah deras lagi. Ini sekitar jam 5-an naik lagi airnya. Jam 5 subuh. Iya. Ini kalau yang malam ini dia tingginya segimana itu, Pak? Ya hampir 40 cm lah. 40 cm. Untuk sepagi ini. Oh, tapi kalau yang ini beda sama yang kemarin awal itu ya? Kalau kemarin itu bisa 1 pinggang, kalau kemarin pinggang, itu kan dia bisa lompat dari atas jembatan ini dia kemarin itu kan. Gitu. Ini dari air sungai yang nguap ini ya, Pak? Iya. Ya harapan kita yang pasti itu pembenahan tanggul lah. Di airnya dari kurang tahu juga jam berapa tadi ya. Tengah malam lah ya. Iya, tengah malam jam setengah 1 itu udah mulai banjir, cuman masih yang belum masuk ke dalam rumah. Ini katanya yang paling parah. Iya, baru kali ini, Mas. Baru kali ini. Ini dalam ya? Dalam lah ini, Mas. Rumah kita sampai mana? Rumah sampai 10 cm ada. 10 cm. Iya. Tapi ini udah surut atau malah nambah air? Malah nambah ini. Malah nambah ya? Atau mungkin dari kiriman dari tempat lain? Iya, kata orang sih kiriman dari yang lain ini. Para korban banjir belum mendapat bantuan makanan atau yang lainnya dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut karena wali kota yang dilantik masih mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Warga mendesak wali kota dan Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung segera menormalisasi drainase dan sungai di daerah ini supaya banjir tidak terjadi lagi. Selain merendam rumah dan jalan, banjir juga mengakibatkan 3 orang tewas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini Happy Hill. Selain di Bandar Lampung, hujan lebat pada Sabtu malam juga menyebabkan tanah longsor di komplek perumahan Happy Hills di Desa Jatiwangi, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Longsor menyebabkan 1 rumah rusak berat dan 4 rusak ringan. Rumah yang rusak berat berada dekat dengan bukit di dalam perumahan ini. Pada kejadian tersebut, 1 orang terluka akibat terkena reruntuhan atap. Menurut warga, rumah yang rusak disebabkan tertimpa bukit longsor saat hujan lebat. Warga mendesak pihak pengelola perumahan bertanggung jawab atas kerugian para korban. Anak ternyata udah diungsikan ke tetangga. Ada yang luka, Pak? Yang luka dari pihak lakinya. Suaminya ya, Pak? Suaminya. Itu luka di bagian kaki, sobek, sama ada bunsut-bunsut sedikit. Terus informasi motor juga ikut? Motor ke rubuhan juga, tapi udah istilahnya masih hidup kalau motor. Bisa selamatin ya? Selamatin. 6 rumah ini ya minimal harus ini direlokasi. Direlokasi? Nah, direlokasi. Kalau memang nggak bisa direlokasi untuk tempat kami nanti, ya paling tidak ya duit kami dibalikin aja. Karena kebetulan ini baru kami tahu juga ini samping tebing ini semua tahunya zona merah. Zona merah? Tidak, berarti namanya zona merah itu kan tidak layak untuk dibuat perumahan. Nah ini kenapa dipaksakan gitu loh. Selain menyebabkan longsor, hujan lebat di Lampung Selatan juga menyebabkan banjir di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air lebih dari setengah meter. Banjir yang datang cepat tersebut menyebabkan sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang perabotan rumah tangga. Menurut warga, banjir rutin terjadi saat musim hujan. Penyebabnya drainase dan sungai yang telah dangkal namun belum kunjung dikeruk oleh Pemda Lampung Selatan. Warga ngungsi kebetulan ada ini rumah tetangga. Tangga ya? Lantainya 2. Jadi semua ngungsi semua. Ada barang-barang bisa diselamatkan? Ya, ini bisa dilihat. Hancur. Masalah banjir jadi tanggung jawab bersama antara warga dan pemerintah. Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan ke sungai supaya tidak terjadi penyumbatan air saat musim hujan. Lalu, pemerintah juga harus rutin menormalisasi sungai dan drainase serta membangun banyak titik resapan air. Arsadi Saputra dan Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.